Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Pembelajar. Pada video kali ini saya akan berbagi materi tentang sistem pencernaan. Kali ini saya akan membahas tentang organ-organ pencernaan atau organ digestif. Jadi langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Pencernaan makanan. Pencernaan makanan adalah proses mengubah ukuran makanan dari semula yang berbentuk besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Pada proses ini, makanan dipecah dari molekul yang kompleks menjadi yang lebih sederhana, baik secara mekanik maupun dengan menggunakan enzim yang dikeluarkan dari kelenjar pencernaan. Adapun organ pencernaan berupa mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus, hati, pankreas, dan juga kantung empedu seperti tampak pada gambar. Adapun zat makanan yang mengalami proses pencernaan berupa karbohidrat, lemak, dan juga protein. Berikut ini adalah organ-organ pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah mulut. Struktur organ pencernaan pada mulut terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah gigi. Yang kedua adalah lidah. Dan yang ketiga adalah kelenjar ludah. Ada 3 jenis kelenjar ludah. Yang pertama adalah kelenjar parotis. Yang kedua adalah kelenjar sublingualis. Dan yang ketiga adalah kelenjar submandibularis. Selanjutnya adalah esofagus atau kerongkongan. Kemudian lambung. Usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah duodenum, yang kedua adalah jejunum, dan yang ketiga adalah ileum. Berikutnya adalah usus besar, lalu rektum, dan juga anus. Selain itu juga terdapat hati sebagai organ pencernaan yang lain. Kemudian kantung empedu, dan juga pankreas. Pertama-tama kita akan membahas tentang struktur gigi sebagai salah satu organ pencernaan. Pada gambar tampak bahwa struktur utama gigi tersusun atas 3 bagian. Yang pertama adalah mahkota, yang kedua adalah leher, dan yang ketiga adalah akar gigi. Pada gambar tampak beberapa bagian dari struktur gigi, misalnya di sini ada enamel, kemudian dentin, gusi, rongga pulpa, sementum, tubulus dentin, ligamen periodontal, saluran akar gigi, tulang, kemudian saraf dan pembuluh darah, serta foramen apikal. Gigi sebagai organ pencernaan. Di sini gigi berperan dalam proses pencernaan secara mekanik, yaitu memecah partikel makanan besar menjadi bagian yang lebih kecil melalui proses mengunyah. Anatomi gigi dibagi menjadi 2 bagian dasar. Bagian yang pertama yaitu mahkota, yang merupakan bagian gigi yang berwarna putih dan terlihat. Bagian yang kedua adalah akar gigi yang tidak dapat dilihat. Akar gigi meluas di bawah garis gusi dan membantu mengikat gigi ke tulang. Jumlah akar tiap jenis gigi berbeda-beda. Pada gigi seri, gigi taring, dan gigi premolar biasanya hanya memiliki 1 akar gigi, sedangkan pada gigi molar memiliki 2 atau 3 akar gigi. Berikut ini adalah penjelasan tentang struktur gigi. Yang pertama adalah enamel, yaitu bagian luar gigi yang paling keras dan berwarna putih,
Enamel mengandung 95% kalsium fosfat yang berfungsi untuk melindungi jaringan vital di dalam gigi. Enamel tidak memiliki sel hidup sehingga tidak dapat memperbaiki dirinya ketika terjadi kerusakan. Yang kedua adalah dentin. Dentin merupakan lapisan di bawah enamel berupa jaringan keras yang mengandung tabung kecil. Ketika enamel sebagai lapisan pelindung dentin rusak, suhu panas atau dingin dapat masuk ke gigi melalui jalur ini dan menyebabkan sensitivitas gigi atau timbulnya rasa sakit. Yang ketiga adalah sementum, merupakan lapisan jaringan ikat berwarna kuning muda yang mengikat akar gigi dengan kuat ke gusi dan tulang rahang. Jika tidak dirawat, gusi bisa sakit dan menyusut, membuat sementum tertumpuk plak dan bakteri dapat berbahaya. Yang keempat adalah pulpa. Pulpa adalah bagian dalam anatomi gigi yang lebih lembut. Dapat ditemukan di pusat dan inti gigi serta berisi pembuluh darah, saraf, dan jaringan lunak lainnya. Bagian ini berguna untuk memberikan nutrisi dan sinyal ke gigi. Mengandung pembuluh getah bening kecil yang membawa sel darah putih ke gigi untuk membantu gigi dalam melawan bakteri. Yang kelima adalah periodontal ligamentum, yaitu jaringan yang membantu menahan gigi dengan kuat melawan rahang. Ligamentum periodontal membantu gigi untuk menahan kekuatan ketika menggigit dan mengunyah. Dan yang keenam adalah gusi. Gusi adalah jaringan lunak berwarna merah muda untuk melindungi tulang rahang dan akar gigi. Sekarang kita akan membahas tentang jenis gigi. Pertama adalah gigi seri, berfungsi untuk menggigit atau memotong makanan karena berbentuk pipih dan rata yang terletak di paling depan. Kedua, gigi taring, berfungsi untuk merobek makanan karena berbentuk paling panjang dari semua jenis gigi. Yang ketiga adalah premolar, berfungsi untuk membantu mengunyah dan menggiling makanan karena berukuran lebih besar. Bentuknya seperti punggung bukit. Yang keempat adalah gigi geraham, berfungsi untuk mengunyah dan menggiling makanan menjadi lembut karena ukuran bentuk paling besar dengan permukaan datar yang besar dan dengan bentuk seperti punggung bukit yang bergelombang. Pada gambar tampak jenis-jenis gigi, baik pada gusi bagian atas maupun gusi bagian bawah. Selanjutnya kita akan melihat jumlah gigi. Jumlah gigi berbeda antara gigi susu dengan gigi permanen. Gigi susu berjumlah 20 buah, yaitu 4 gigi seri depan, 4 gigi seri samping, 4 gigi taring, dan 8 gigi geraham. Kemudian gigi permanen berjumlah 32 buah, yaitu 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 gigi geraham depan, dan 12 gigi geraham belakang. Berikut ini adalah rumus gigi untuk gigi susu dan gigi permanen. Tampak pada rumus gigi susu. Di sini ditunjukkan posisi dan jumlah jenis-jenis gigi. Di sini juga ditampilkan rumus gigi permanen. Selanjutnya kita akan membahas tentang lidah. Lidah merupakan organ yang tersusun atas otot lurik, berfungsi dalam sensasi rasa yang berasal dari sel-sel reseptor. Sel-sel reseptor terletak dalam kelompok-kelompok pada sel-sel pengecap di permukaan lidah. Pada manusia ada sekitar 50 hingga 150 sel reseptor rasa di dalam lidah. Kuncup rasa terdapat saraf yang merespon bahan kimia dari makanan dalam larutan.
Adapun urutan proses mengecap oleh lidah adalah sebagai berikut. Di sini molekul makanan pertama-tama akan menempel pada papila lidah, kemudian masuk menuju ke pori pengecap. Selanjutnya molekul makanan menempel pada rambut pengecap, dilanjutkan menuju ke sel reseptor, kemudian diteruskan menuju serabut saraf sensori hingga menuju ke otak. Pada lidah terdapat tunas pengecap, yaitu bagian pengecap yang ada di pinggir papila, terdiri atas dua sel, yaitu sel penyokong dan sel pengecap. Sel pengecap berfungsi sebagai reseptor, sedangkan sel penyokong berfungsi untuk menopang. Sekarang kita akan membahas tentang papila lidah. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan-tonjolan kecil yang disebut dengan papila. Papila ini mengandung sensor perasa dan suhu, sehingga permukaan lidah terlihat kasar. Berikut ini adalah bentuk-bentuk papila lidah. Yang pertama adalah papila filiformis, berbentuk seperti benang halus, banyak terdapat pada bagian depan lidah. Kedua, papila fungiformis, berbentuk tonjolan seperti kepala jamur, terdapat pada bagian depan lidah dan bagian sisi lidah. Yang ketiga, papila circumvallata, berbentuk seperti huruf V terbalik dan pada pangkal lidah. Selanjutnya papila foliata yang terdapat pada hewan pengerat, berada di kanan dan kiri lidah yang berfungsi dalam proses pengecapan. Berikut ini adalah bentuk papila filiformis. Kemudian papila fungiformis. Selanjutnya papila circumvallata dan papila foliata. Di sini juga ditunjukkan struktur tunas pengecap. Berikut ini adalah struktur lidah dan struktur tunas pengecap. Apabila kita melihat struktur tunas pengecap, di sini tampak adanya pori pengecap, kemudian rambut pengecap, sel reseptor, sel penyokong, dan juga serabut saraf sensori. Fungsi lidah. Fungsi lidah yang pertama adalah alat pengecap dengan papila lidah. Yang kedua, membantu dalam berkomunikasi. Yang ketiga, membantu mengunyah makanan. Yang keempat, membantu menelan makanan. Yang kelima, membantu mengisap cairan, khususnya pada bayi. Keenam, membantu menyentuh tekstur makanan. Dan yang ketujuh, melindungi mulut dari kuman karena terdapat tonsil lingual dan amandel. Berikutnya kita akan membahas tentang kelenjar ludah. Kelenjar ludah dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kelenjar parotis, yang kedua adalah kelenjar submandibularis, dan yang ketiga adalah kelenjar sublingualis. Kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan air liur yang dapat menjaga kelembapan rongga mulut, sehingga bisa menghindarkan berbagai masalah gigi dan mulut seperti mulut kering, melumasi makanan, serta menghasilkan enzim yang turut berperan dalam proses pencernaan, yaitu enzim amilase atau ptialin. Berikut ini adalah jenis kelenjar ludah utama. Yang pertama adalah kelenjar parotis, adalah kelenjar ludah terbesar yang berada di depan telinga. Produksi air liur dalam kelenjar ini disekresikan ke dalam mulut melalui saluran di dekat geraham kedua bagian atas. Kedua adalah kelenjar submandibularis, mempunyai ukuran sebesar kenari, terletak di bawah rahang. Kelenjar ludah ini memproduksi air liur, lalu disekresikan ke dalam mulut dari bawah lidah. Yang ketiga, kelenjar sublingualis, adalah kelenjar terkecil pada kelenjar ludah utama. Letaknya berada di dasar mulut dan di bawah kedua sisi lidah.
Berikutnya kita akan membahas tentang esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung dengan sepertiga bagian atasnya terdiri atas otot lurik, sedang 2/3 bagian bawahnya terdiri atas otot polos. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju ke pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik seperti tampak pada gambar, yaitu kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang, sehingga makanan terdorong menuju ke dalam lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sfinkter esofagus berupa otot-otot yang berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Berikutnya adalah tekak atau faring. Tekak atau faring merupakan penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Faring juga merupakan persimpangan antara kerongkongan dengan tenggorokan. Terdapat katup yang disebut dengan epiglotis atau anak tekak yang berfungsi sebagai pengatur jalan masuk ke kerongkongan dan tenggorokan. Ketika makanan berada di tekak, pangkal tenggorokan akan tertutup, rongga hidung tertutup oleh langit-langit lunak, pangkal kerongkongan terbuka lebar, sehingga makanan akan masuk ke dalam kerongkongan seperti tampak pada gambar. Selanjutnya kita akan membahas tentang lambung. Pertama, kita akan melihat bagian-bagian lambung. Yang pertama adalah kardiak. Kardia merupakan bagian lambung paling atas yang berbatasan langsung dengan esofagus. Terdapat sfinkter kardia untuk mencegah asam lambung naik sampai ke esofagus. Yang kedua adalah fundus. Di sini makanan mengalami proses pencernaan dan bercampur dengan enzim-enzim yang ada di dalam lambung. Ketiga adalah badan lambung. Badan lambung berfungsi untuk proses pencernaan makanan dan membentuk kim. Keempat adalah antrum. Antrum atau antrum pylorus adalah bagian yang berada paling bawah lambung untuk menampung kim sebelum disalurkan dan masuk ke dalam usus halus. Kemudian yang kelima adalah pylorus. Terdapat sfinkter pylorus untuk mengatur keluarnya kim dari lambung ke duodenum. Pylorus berfungsi untuk mencegah kim yang sudah menuju ke usus halus tidak bergerak kembali lagi ke lambung. Selanjutnya kita akan membahas tentang lapisan dinding lambung. Yang pertama adalah mukosa atau selaput lendir. Mukosa ini menghasilkan enzim pepsin untuk memecah protein menjadi pepton, juga melindungi lambung dari asam yang berlebihan karena bersifat alkali. Yang kedua adalah submukosa. Submukosa terdiri atas jaringan ikat, saraf dan juga jaringan darah. Yang ketiga adalah muscularis externa. Muscularis externa tersusun atas 3 lapisan otot sekaligus, yaitu otot melingkar, otot memanjang, dan otot menyerong untuk melakukan gerakan peristaltik. Keempat adalah serosa. Serosa atau visceral peritoneum adalah lapisan yang berada paling luar dari lambung untuk mengurangi gaya gesekan. Keempat lapisan dinding lambung tampak pada gambar di samping. Selanjutnya kita akan melihat fungsi lambung. Yang pertama untuk menyimpan makanan dan cairan yang telah ditelan. Kedua, mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi.
Ketiga, membantu penyerapan vitamin B12. Keempat, memproduksi hormon gastrin untuk sekresi HCl. Berikut ini adalah jenis-jenis getah lambung. Pertama adalah pepsin, yaitu enzim yang digunakan untuk memecah protein menjadi pepton. Kemudian renin, enzim untuk menggumpalkan kasein yang terdapat pada susu. Lalu asam klorida atau HCl, berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, serta membunuh kuman dan bakteri pada makanan. Keempat, lipase lambung, merupakan asam lipase yang disekresikan oleh chief cell di mukosa fundus pada lambung, memiliki pH optimum 3 hingga 6, merupakan lipase asam yang tidak memerlukan empedu untuk aktivitas enzimatik yang optimal. Sebagian besar makanan baru meninggalkan perut hingga 4 jam setelah makan. Berikut ini adalah jenis-jenis kelenjar yang terdapat pada lambung. Pertama adalah sel mukosa. Sel mukosa menghasilkan lendir yang bersifat alkali sebagai pelindung sel lambung dari berbagai tekanan. Selain itu, jika asam lambung berlebihan, sel ini juga akan melindungi lambung. Kedua adalah sel parietal. Sel parietal berfungsi untuk memproduksi asam klorida atau asam lambung yang dikenal dengan HCl. Ketiga adalah sel chief. Sel chief adalah sel yang menghasilkan enzim pepsin. Keempat adalah sel G. Sel G ini adalah sel yang memproduksi hormon gastrin yang berfungsi untuk merangsang aktivitas lambung, juga memicu sekresi asam lambung. Berikutnya kita akan membahas tentang usus halus. Sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan dan minuman terjadi di dalam usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah duodenum atau usus 12 jari. Usus 12 jari memiliki panjang 25 hingga 38 cm. Usus ini menghasilkan berbagai jenis enzim dan hormon yang berperan dalam proses pencernaan. Duodenum untuk mengambil makanan yang sudah setengah dicerna dari lambung dan melanjutkan ke proses pencernaan selanjutnya. Duodenum menggunakan empedu dari kantung empedu dan getah pankreas untuk membantu proses mencerna makanan. Yang kedua adalah jejunum atau usus kosong. Usus ini memiliki panjang sekitar 7 meter. Makanan diproses secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus halus, lalu dibawa menuju ke ileum atau usus penyerapan. Yang ketiga adalah ileum atau usus penyerapan. Ileum memiliki panjang sekitar 1 meter. Pada ileum terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut dengan jonjot-jonjot usus atau villi, yang berguna untuk memperluas permukaan penyerapan, sehingga makanan dapat terserap dengan sempurna. Berikut ini adalah struktur usus halus. Tampak pada gambar bahwa usus halus dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah duodenum, yang kedua adalah jejunum, dan yang ketiga adalah ileum. Berikut ini adalah jenis-jenis enzim yang dihasilkan oleh duodenum. Yang pertama adalah enterokinase, berfungsi untuk mengaktifkan peptidase, yaitu tripsinogen yang dihasilkan oleh pankreas menjadi tripsin, dan juga mengaktifkan erepsinogen menjadi erepsin yang berfungsi untuk memecah pepton menjadi asam amino. Kedua adalah erepsin atau dipeptidase, berperan untuk mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino.
Ketiga adalah sukrase yang berperan untuk memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Keempat adalah maltase yang berperan untuk memecah maltosa menjadi glukosa. Dan yang kelima adalah laktase yang berfungsi untuk memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Berikut ini adalah hormon-hormon yang diproduksi oleh duodenum. Pertama adalah hormon skretin. Skretin adalah hormon endokrin yang diproduksi oleh sel S duodenum sebagai respon terhadap keasaman lambung untuk merangsang pelepasan air dan senyawa bikarbonat dari pankreas. Kedua adalah kolecystokinin atau CCK. Kolecystokinin adalah peptida yang dikeluarkan oleh sel I duodenum dalam menanggapi kim yang mengandung lemak atau protein yang tinggi, juga meningkatkan kontraksi kantung empedu, menyebabkan pelepasan cairan empedu ke duodenum. Ketiga adalah gastric inhibitory peptide. Peptida penghambat aktivitas lambung berfungsi untuk menurunkan motilitas lambung dan diproduksi oleh sel mukosa duodenum. Keempat adalah motilin. Motilin meningkatkan motilitas gastrointestinal melalui reseptor khusus berupa reseptor motilin. Dan yang kelima adalah somatostatin. Hormon ini diproduksi oleh mukosa duodenum dan sel delta pankreas. Fungsi utamanya adalah untuk menghambat berbagai mekanisme sekresi. Berikut ini adalah fungsi usus halus. Yang pertama, untuk memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh. Kedua, menyerap nutrisi dari makanan. Ketiga, membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Keempat, menetralkan makanan. Dan yang kelima, berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang usus besar. Usus besar memiliki ukuran panjang sekitar 1,5 meter dengan diameter 7,5 cm. Fungsi utama usus besar adalah menyerap sisa cairan yang belum tercerna sempurna dari usus halus, serta menjadi tempat mengalirnya sisa pencernaan yang tidak digunakan oleh tubuh, untuk kemudian dibusukkan dengan bantuan Escherichia coli menjadi feses. Bakteri Escherichia coli membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa-sisa makanan, kemudian memproses limbah sisa pencernaan, serta melindungi usus dari bakteri yang berbahaya. Berikut ini adalah bagian-bagian usus besar. Pertama adalah sekum. Sekum berbentuk seperti kantong yang menghubungkan bagian akhir usus halus dengan usus besar untuk membantu penyerapan kembali nutrisi dan sisa air dari kim, yaitu sisa makanan berbentuk bubur cair dari usus halus yang masuk ke dalam sekum. Kedua adalah kolon. Kolon merupakan bagian terpanjang dari usus besar dan terdiri atas 4 bagian, yaitu kolon ascendent, kanan rongga perut, kemudian kolon transversum, melintang dari kanan ke kiri di bagian atas rongga perut, selanjutnya kolon descendent, di bagian kiri rongga perut, dan kolon sigmoid, yaitu bagian yang terhubung dengan rektum. Berfungsi untuk mencampur kim dengan enzim pada saluran cerna sehingga membentuk tinja yang nantinya akan dikeluarkan dari tubuh. Yang ketiga adalah rektum. Rektum merupakan bagian dari usus besar yang terhubung dengan kolon sigmoid untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon. Yang keempat adalah anus. Anus merupakan bagian paling akhir atau ujung dari usus besar untuk mengeluarkan kotoran. Selanjutnya kita akan membahas tentang rektum dan anus. Rektum berfungsi menerima feses dari usus besar dan bisa menampungnya sesaat. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses. Rektum juga memberikan sinyal kepada anus bahwa ada feses yang harus dikeluarkan atau harus ditahan sampai kondisi memungkinkan untuk buang air besar.
Saat kotoran atau gas masuk ke rektum, sensor tubuh pun mengirim pesan ke otak untuk memutuskan kapan kotoran atau gas bisa segera keluar. Jika gas atau kotoran bisa keluar, sfinkter akan mengendur dan rektum berkontraksi. Sebaliknya, jika gas dan feses tidak bisa keluar, sfinkter akan mengencang dan rektum akan menyesuaikan sehingga rasa ingin buang air besar hilang sesaat. Sekarang kita akan membahas tentang pankreas. Pankreas merupakan suatu organ berupa kelenjar pipih dengan panjang sekitar 12,5 cm, ketebalan sekitar 2,5 cm di belakang dan sedikit di bawah lambung dalam abdomen. Pankreas terbentang dari atas sampai ke lengkungan besar dari perut dan dihubungkan oleh dua saluran pankreas ke duodenum atau usus 12 jari, yaitu ductus Wirsunghi dan ductus Santorini. Berikut ini adalah bagian utama dari pankreas. Pertama adalah kepala pankreas. Menempel pada usus halus, kepala pankreas merupakan bagian terluas dari pankreas. Kedua adalah badan pankreas, merupakan bagian yang berada di antara kepala dan ekor. Badan pankreas merupakan bagian paling penting pada pankreas tersebut. Ketiga adalah ekor pankreas, merupakan bagian meruncing yang ada di perut kiri. Bagian ekor merupakan bagian terakhir dari tubuh pankreas, seperti tampak pada gambar. Kelenjar pankreas memiliki dua fungsi, yaitu sebagai kelenjar endokrin untuk menghasilkan hormon, sekaligus kelenjar eksokrin yang menghasilkan enzim. Sebagai kelenjar endokrin, pankreas menghasilkan berbagai macam jenis hormon. Pertama adalah insulin. Insulin berperan dalam menurunkan kadar gula dalam darah. Yang kedua adalah glukagon, merupakan antagonis insulin, disekresikan pada saat kadar gula dalam darah rendah. Pada prinsipnya untuk menaikkan kadar gula dalam darah tersebut. Ketiga adalah somatostatin, berperan dalam menghambat kerja glukagon untuk lipolisis saat kondisi insulin rendah, juga mengurangi pengangkutan nutrien dari traktus gastrointestinal ke dalam sirkulasi darah. Keempat adalah polipeptida pankreas, yang dapat memperlambat penyerapan makanan. Hormon ini mungkin memperkecil fluktuasi dalam proses penyerapan. Pankreas memiliki saluran atau ductus pancreaticus menuju duodenum, berfungsi untuk menyalurkan enzim-enzim yang dihasilkan pankreas untuk membantu proses pencernaan. Ini adalah fungsi eksokrin dari pankreas. Berikut ini adalah struktur pankreas. Kita akan fokus untuk membahas tentang ductus pancreaticus. Terdapat ductus pancreaticus yang mengalirkan hasil sekresi pankreas menuju ke duodenum. Ada dua jenis ductus pancreaticus. Yang pertama adalah ductus Wirsunghi yang bersatu dengan ductus choledochus, kemudian masuk ke dalam duodenum melalui sphincter Oddi. Yang kedua adalah ductus Santorini, ukuran lebih kecil dan langsung masuk ke duodenum di sebelah atas sphincter Oddi untuk memberi petunjuk dari pankreas dan mengosongkan duodenum sekitar 2,5 cm di atas ampula hepatopankreatik. Pankreas terdiri atas dua jaringan utama. Yang pertama adalah acini untuk menghasilkan enzim pencernaan. Yang kedua adalah pulau Langerhans, merupakan kumpulan sel berbentuk ovoid yang tersebar di seluruh pankreas dengan jumlah diperkirakan antara 1 hingga 2 juta. Adapun jenis sel penghasil hormon di pulau-pulau Langerhans adalah sebagai berikut. Pertama adalah sel alfa pankreas, berfungsi untuk menghasilkan hormon glukagon guna meningkatkan kadar gula dalam darah,
berjumlah sekitar 25% dari Pulau Langerhans. Kedua, sel beta pankreas berfungsi menghasilkan hormon insulin untuk menurunkan kadar gula darah, berjumlah sekitar 70% dari Pulau Langerhans. Ketiga adalah sel F pankreas atau sel gamma pankreas, berfungsi menghasilkan polipeptida pankreas untuk memperlambat penyerapan makanan dengan jumlah kurang dari 1% dari Pulau Langerhans. Keempat adalah delta pankreas, berfungsi untuk menghasilkan somatostatin guna menghambat sekresi glukagon, insulin, polipeptida pankreas, berjumlah kurang dari 5% dari Pulau Langerhans. Sel asini pankreas menghasilkan getah pankreas yang berperan dalam proses pencernaan, yaitu pertama adalah NaHCO3 atau natrium bikarbonat, merupakan cairan dengan fungsi memberikan suasana basah di makanan yang masuk ke dalam duodenum, karena makanan yang berasal dari lambung bersifat asam akibat pengaruh dari asam lambung atau HCl. Jika makanan terus bersifat asam melewati usus, hal ini dapat melukai dinding usus dan menyebabkan enzim dari getah pankreas tidak aktif. Kedua adalah lipase atau steapsin, yaitu enzim yang berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Juga berperan mengatur simpanan lemak untuk tidak terlalu berlebihan dalam tubuh. Ketiga adalah trypsinogen, yaitu komponen proteinase atau pemecah protein yang belum aktif. Dan ketika diaktifkan enterokinase menjadi enzim trypsin, berfungsi untuk memecah pepton menjadi beberapa asam amino. Keempat adalah chymotrypsinogen, juga merupakan komponen proteinase atau pemecah protein yang belum aktif, dan ketika aktif akan berubah menjadi enzim chymotrypsin yang berfungsi memecah pepton menjadi beberapa asam amino. Kelima adalah amilase atau amilopsin, yaitu enzim dengan fungsi mengubah amilum yang merupakan polisakarida menjadi monosakarida atau gula sederhana. Selanjutnya kita akan membahas tentang hati. Hati adalah organ terbesar dalam sistem pencernaan, terletak pada rongga perut kanan atas, tepat berada di bawah diafragma. Berikut ini adalah fungsi hati terkait dengan pencernaan. Pertama, menghasilkan cairan empedu. Empedu mengandung air, garam empedu, asam empedu, pigmen empedu, bilirubin, kolesterol, fosfolipid dan juga mineral elektrolit. Kedua, mengolah zat kimia yang dikonsumsi. Hati berfungsi membersihkan darah dari obat-obatan, bahan kimia, alkohol, dan berbagai bahan yang berpotensi menjadi racun. Ketiga adalah menyimpan cadangan energi. Hati berfungsi sebagai tempat konversi glukosa menjadi glikogen dan menyimpannya sebagai cadangan energi. Keempat, menghasilkan kolesterol dan protein untuk membawa lemak ke seluruh tubuh. Kelima, mengatur jumlah asam amino dalam darah yang nantinya menjadi bahan dari protein pembentuk tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang kantung empedu. Kantung empedu terletak di rongga perut, tepatnya di perut sebelah kanan di bawah liver atau hati. Fungsi utama kantung empedu adalah untuk menyimpan, mengentalkan, dan melepaskan getah empedu ke saluran pencernaan. Getah empedu merupakan komponen pencernaan berwarna kuning kecoklatan, bahkan terkadang berwarna sedikit kehijauan yang dihasilkan oleh hati atau liver. Empedu mengandung kolesterol, air, asam empedu, pigmen bilirubin, dan juga garam empedu. Empedu berperan untuk membantu proses pencernaan, terutama lemak, membantu proses penyerapan vitamin yang larut pada lemak, mengeliminasi produk sisa pencernaan,
dan membuang racun-racun yang ada pada tubuh. Empedu mulai bekerja pada saat seseorang mengonsumsi makanan berlemak. Hormon memberikan sinyal ke kantung empedu untuk melepaskan empedu ke duodenum dan membantu proses pencernaan lemak. Setelah proses mencerna makanan selesai, kantung empedu akan menjadi kosong dan kempes kembali. Demikian pembahasan tentang sistem pencernaan, khususnya organ-organ pencernaan. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.